Asri Gunawan kembali bersama Anda untuk mengulas Harian Kompas edisi hari ini Kamis 28 Maret 2024. Kita lihat saudara di halaman muka, ini ada sebuah foto besar yang menunjukkan 8 hakim konstitusi hadir dalam sidang pendahuluan perkara perselisihan hasil Pilpres dalam pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Rabu kemarin. Mahkamah Konstitusi ini mulai menggelar rangkaian sidang perselisihan hasil Pilpres terkait pemilu 2024. Foto berita ini juga saudara mengawal sorotan utama Harian Kompas, yakni menunggu putusan monumental dari Mahkamah Konstitusi. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dalam sidang terpisah memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilu Presiden 2024. Selain tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, sidang perdana ini turut dihadiri perwakilan tim Prabowo Gibran serta perwakilan dari pihak KPU dan Bawaslu. Ada sejumlah poin gugatan sengketa Pilpres 2024 pada sidang kemarin di Mahkamah Konstitusi, saudara, dari tim Anies Muhaimin. Ini menggugat terkait pengkhianatan konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil. Hal ini didasari oleh dugaan adanya intervensi kekuasaan, nepotisme, paslon Prabowo Gibran menggunakan lembaga kepresidenan, dugaan keterlibatan aparat negara, penyalahgunaan bansos, hingga tidak sahnya pencalonan paslon Prabowo Gibran yang dinilai melanggar hukum, termasuk soal usia cawapresnya. Tim Anies Imin juga menggugat terkait pelanggaran prosedural, yakni manipulasi DPT, surat suara yang tercoblos, pengurangan suara, politik uang, mencoblos berulang, TPS janggal, serta kecurangan melalui sistem teknologi informasi dan Sirekap. Sementara dalam poin gugatan kubu Ganjar Mahfud menyebut ada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo melahirkan abuse of power guna memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Sama seperti Anies Imin, saudara Ganjar Mahfud juga menggugat soal pelanggaran prosedural pemilu. Kemudian di poin-poin gugatannya yang disampaikan oleh tim Ganjar Mahfud ini menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi semestinya melakukan pemeriksaan. Kemudian nepotisme yang terkoordinasi dan tidak dapat ditoleransi. Kemudian pasangan Prabowo Gibran ini mendapatkan suara yang tidak semestinya didapatkan. Serta abuse of power ini merusak tatanan sosial politik. Terkait dengan pelanggaran prosedur pemilu, tim Ganjar Mahfud juga menyebutkan Mahkamah Konstitusi harus berperan aktif menjamin terselenggaranya pemilu berdasarkan asas pemilu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian penerimaan pendaftaran paslon Prabowo Gibran yang tidak memenuhi syarat dan verifikasi sesuai PKPU nomor 19/2023. Pada petitumnya saudara, kedua pemohon yakni Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud ini meminta agar pasangan calon Prabowo Gibran didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres dan juga meminta KPU untuk melaksanakan pemilu ulang. Dalam sidang perdana ini, saudara, sebagian pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi berani membuat keputusan monumental dengan menembus ruang keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Kalangan ahli hukum pun menilai sidang sengketa ini jadi momentum menguji sikap kenegarawanan hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi diharapkan membuktikan diri sebagai peradilan konstitusional dan penjaga demokrasi. Kemudian kita beralih dari halaman muka, ada informasi lain juga yang tersaji di Harian Kompas edisi hari ini. Di halaman 15, saudara, ini terkait dengan perpanjangan pelunasan biaya haji. Pemerintah ini mempertimbangkan untuk memperpanjang masa pelunasan biaya haji, menyusul masih adanya kuota haji yang belum terisi. Jemaah berstatus cadangan juga dapat mengisi sisa kuota itu jika belum juga terisi.
Kuota jemaah haji Indonesia tahun ini ada 221.000 jemaah dan Indonesia mendapatkan tambahan 20.000 kuota sehingga total ada 241.000 kuota, terdiri dari 213.320 anggota jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Sementara sampai masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2024 yang melunasi tahap 2 ini baru 197.444 jemaah haji reguler sehingga masih ada sisa kuota. Saat ini tercatat ada 26.351 anggota jemaah haji yang sudah melunasi tetapi dengan status cadangan. Mereka ini akan mengisi kuota jika sampai batas akhir tahapan pelunasan masih ada yang tersisa. Informasi lain dapat Anda baca atau dapat Anda simak di Harian Kompas atau mengakses melalui kompas.id.